Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syubhat yang ketujuh, syubhat yang biasa dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah salaf, yaitu katanya orang salafi itu keras-keras kalau dalam berdakwah. Di buku saya halaman 431, di buku antum 441. Penulis berkata, syubhat yang ketujuh, salafiyun keras dalam berdakwah. Kita katakan kepada mereka yang mencela para dai salafiyin dengan tuduhan yang keji ini, jelaskanlah kepada kami makna bersikap keras, sehingga kami dapat mengetahui sejauh mana kebenaran tuduhan kalian ini. Apakah kalian menuduh bahwa para dai salafiyin bersikap keras karena mereka mengajak manusia kepada tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, dan mengajak manusia kepada sunnah yang suci, melarang manusia dari berbuat syirik, dan memberikan peringatan kepada mereka dari bahaya syirik yang beraneka ragam bentuknya, bahaya bid'ah dengan berbagai macamnya, kemudian dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil? Ataukah tuduhan sikap keras itu karena salafiyin beribadah kepada Allah dengan dalil dari Al-Quran dan as-sunnah yang sahih, serta menjauhkan diri dari apa-apa yang baru dalam agama, atau menjauhkan diri dari bid'ah? Jika yang kalian maksud dengan sikap keras ialah perkara yang pertama, maka kami katakan kepada kalian, yang lebih pantas dan lebih layak ialah tuduhan ini kalian tujukan kepada para nabi dan para rasul sallallahu alaihi salatullahi wassalamun alaihim salawatullahi wassalamuhu alaihim, serta para pemimpin umat dari salafus salih, sebab mereka semuanya mendakwahkan tauhid. Allah Ta'ala berfirman pada surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah tauhid. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, semua rasul menyeru manusia agar beribadah kepada Allah dan melarang mereka beribadah kepada selain Allah. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyah, adalah asal dan akhir dari agama, adalah awal dan akhir dari agama, dalamnya maupun luarnya. Ia adalah dakwah Rasul yang pertama dan yang terakhir. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang artinya, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab, maka ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan tuduhan kalian ini adalah celaan terhadap Al-Quranul Karim, sebab seluruh isi Al-Quran dari awal sampai akhir adalah tentang tauhid, dan yang terkait dengannya berupa peringatan terhadap syirik dan perkara-perkara yang mengantarkan kepadanya, serta menjelaskan balasan bagi orang yang bertauhid dan balasan bagi orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala. Demikianlah perjalanan hidup salafus salih sejak zaman sahabat radhiyallahu anhu sampai zaman kita ini. Dan para ulama ahlus sunnah menyeru manusia kepada perkara pertama yang telah disebutkan ini. Adapun maksud kalian bahwa bersikap keras itu adalah perkara yang kedua, yaitu beribadah dengan dalil, maka kami, segala puji bagi Allah, berusaha melaksanakan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Sungguh ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, mereka beribadah kepada Allah Ta'ala berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka sangat jauh dari membuat-buat bid'ah, karena mereka mengetahui dan mengamalkan konsekuensi dari hadits Aisyah yang telah disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya, barang siapa mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam agama kami, maka ia tertolak. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa melakukan suatu amalan tanpa ada contoh dari kami, maka ia tertolak. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini adalah salah satu kaidah agama yang sangat agung.
dan salah satu jawami'ul kalim atau ucapan singkat namun syarat makna. Beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis ini secara jelas menolak setiap bid'ah dan perkara yang diada-adakan. Hadis ini termasuk hadis yang harus dihafal, digunakan dan berdalil dengannya, harus disebarluaskan untuk membatalkan berbagai kemungkaran. Salafiyin tidak membuat bid'ah dalam agama, baik bid'ah dalam i'tiqad, ibadah, tidak membentuk thariqat atau yang lainnya, dan mereka tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Salafiyin selalu membantah ahli syirik dan ahli bid'ah yang pada hakikatnya telah merusak agama Islam. Orang bilang salafi itu keras. Di sini kata Ustadz Yazid, ada kemungkinan maksudnya keras itu karena mengajak manusia pada tauhid. Jika maksudnya adalah keras itu karena ngajak kepada tauhid dan menjauhi syirik, berarti para nabi itu keras semua. Karena tidak ada dakwah seorang rasul melainkan semuanya dalam tauhid. Kalau katanya ini keras betul dakwahnya, ke kuburannya guru fulan aja nggak boleh, maka kita jawab itu karena soal tauhid pak. Datang ke kuburan dan minta-minta itu syirik masalahnya. Wah syirik keras betul. Maka kita jawablah, Nabi SAW dan para nabi yang lain semua dakwahnya soal itu, soal tauhid. Tadi penjelasannya agak panjang lebar. Nukilan dari Ibnu Katsir, nukilan dari Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahab yang menyatakan bahwa semua rasul dakwahnya adalah dakwah tauhid. Kalau dibilang keras gara-gara itu, ya berarti para rasul juga keras orang-orangnya. Tapi bukankah itu memang suatu keharusan? Menjadi seorang dai memang dakwahnya harus dakwah tauhid. Dakwah tentang rumah tangga itu nomor belasan. Dakwah tentang riba bahkan nomor kesekian. Yang menjadi nomor satu di dalam dakwah itu adalah dakwah tauhid memang. Masa gitu dibilang keras? Memang itulah dakwah. Karena dosa yang paling besar apa? Syirik. Syirik. Ya. Ada yang bilang Salafi itu keras, soalnya apa-apa semua harus Quran Sunnah, Quran Sunnah. Katanya tidak boleh berbuat bid'ah. Maka tadi dijawab lah, kalau itu juga dibilang keras, bukankah Nabi SAW memang melarangnya? Berarti itu Nabi keras juga. Orang bilang Salafi itu keras, Maulid Nabi gak boleh, Isra Mi'ratan gak boleh, salawatan gak boleh, ya, semuanya gak boleh. Zikir juga gak boleh. Salaman, salawatan keliling habis sholat gak boleh juga. Apa-apa gak boleh. Keras betul. Maka kita jawab, bukankah Nabi SAW mengatakan man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalnya ditolak. Bukankah Nabi SAW mengatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngada dalam suatu agama, dalam suatu urusan dalam agama Islam ini, maka agamanya atau ibadahnya tertolak. Bukankah Nabi SAW dalam khutbah Jumat beliau mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah kalian perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada. Karena setiap perbuatan mengada-ngada itu namanya bid'ah. Dan bid'ah itu adalah kesesatan. Lah kalau seandainya katanya Salafi itu keras karena harus Quran, Sunnah dan tidak boleh bid'ah, berarti Nabi juga begitu. Dan memang harusnya begitu kalau begitu. Ya. Karena itulah dakwahnya Nabi SAW. Konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah salah satunya adalah
harus beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kalau seandainya kita boleh mengada-ngada sendiri, lalu buat apa ada seorang nabi? Loh kok gitu dibilang keras? Nah, gak ada di sini, tapi seandainya saya jadi pembuat bukunya, maka saya tambahkan di kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga adalah orang menuduh Salafi itu keras karena mereka bilang semuanya haram. Kata semuanya haram berarti gak ada yang halal. Padahal ternyata kalau digali, emangnya apa yang haram? Jawabannya, rokok aja haram, musik haram, ke bioskop haram, KPR bank haram, semuanya haram. Di dunia ini gak ada lagi yang tersisa kecuali semuanya haram. Kita jawab, banyaknya yang halal itu. Pisang halal, apel halal, kelengkeng halal, buah seri asal bukan punya tetangga halal. Banyak yang halal. Yang haram dikit banget. Coba yang haram apa tadi? Rokok, musik, bioskop, tasyabuh bil kufar. Sedikit banget yang sering disebutkan oleh para Salafi. Motong jenggot, KPR di bank, makan bunga bank. Dibandingkan dengan yang halal terlalu sedikit itu. Maka coba belajar bahasa Indonesia. Kata-kata semuanya haram, semua itu kan berarti nggak ada yang halal berarti, ya tidak? Itu namanya lebay. Lebay itu hiperbolis. Siapa yang bilang semuanya haram? Cuma memang yang haram yang kami sebut itu yang kau senangi. Itu memang kesukaanmu, ya kan? Musik, berapa banyak kasetmu? Memang itu yang kau senangi. Makanya kalau dibilang itu haram, kaget lah. Ya. Rumahnya dari bank, KPR. Motornya dari leasing. Ketika dengar itu haram, kredit riba, kaget dia. Nah barang-barangnya datangnya dari riba. Dibilang kartu kredit haram, kaget juga. Karena apa-apanya semua ngutang. Ngutangnya pakai apa? Kartu kredit. Kartu kredit itu artinya apa? Kartu utang, ya kan? Sampai makan di restoran aja apa? Utang. Pakai kartu kredit. Dia berasa gaya. Padahal itu orang miskin aja yang makan pun ngutang. Bagi dia itu gaya hidup. Ya. Kalau saya bilang itu bukan keras, tapi tegas. Apa yang memang sesuai dengan dalil, tinggal diikuti, meskipun belum bisa. Meskipun mungkin antum belum bisa meninggalkan musik, tapi yakini haram dulu. Ya. Itu bukan keras, itu namanya tegas dan on the track dengan dalil. Nah, bagi yang tidak siap, itu keras. Maka kalau ada yang bilang sama antum, kamu tuh keras betul, maka jawablah, tunggu dulu. Keras, apa tegas, dan engkau yang belum siap, yang mana yang betul? Ya. Saya pernah debat. Ya, saya ini kayak orang suka debat. Ya. Tapi itulah, dalam perjalanan dakwah seringkali terjadi debat. Saya pernah berdebat di forum travel umroh Balikpapan. Karena ada seorang wanita datang ke kantor saya dan mengadukan bapaknya ikut haji, hajinya haji furoda. Kemudian ternyata dapatnya visa, bukan visa haji tapi visa kerja. Saya angkat masalah itu di forum travel Balikpapan, lalu saya ya memang secara tegas, bukan keras. Secara tegas mengatakan itu yang datang pakai visa haji, yang pergi haji pakai visa kerja, hajinya sah tapi berdosa. Yang berdosa siapa? Travelnya. Dan jamaahnya bila jamaahnya sudah tahu dari awal bahwa dia datang bukan dengan visa haji. Itu sama dengan memasuki rumah orang bukan dari pintunya tapi lewat jendela. Waktu saya bahas itu muncul Japri. Ustadz jangan dibahas karena itu jamaah yang datang ke Ustadz itu jamaah saya. Saya bilang kenapa ibu kasih visanya visa kerja?
Ya karena saya punya backing yang banyak Ustaz di Jeddah. Kakak saya kerjanya di imigrasi. Jadi 100% pasti masuk. Pasti bisa haji. Saya tanya, kalau pas H-1 jamaahnya berangkat, kakaknya mati, siapa yang mau nyambut jamaahnya? Siapa yang mau ngasih jaminan 100%? Apa nggak ada kemungkinan kakaknya meninggal sebelum jamaahnya datang? Tapi nggak ada tapi. Tak bahas di grup, cuman nggak sebut siapa orangnya. Lalu ada yang bantah, jangan terlalu keras. Semuanya punya dalil. Maka tak tambahin. Kalau memang merasa punya dalil, coba kutipkan di sini dalil Anda apa? Memasuki negeri orang dengan visa yang bukan visa seharusnya. Saya kutipkan dalil. Dalil saya yang mengharamkannya. Saya katakan Anda berdosa. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya harus sesuai dengan akad yang mereka sepakati. Kecuali bila syarat tersebut mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Dan syarat boleh masuk negeri kami kalau mau haji, tapi dengan visa haji. Itu syarat yang halal. Tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Itu dalil saya. Bila Anda merasa Anda punya dalil, coba kutip di sini. Lalu saya dibilang terlalu keras. Saya bilang saya bukan keras, saya tegas. Dan Anda yang belum siap. Apa susahnya Anda ngurus haji yang benar? Visa haji, apa susahnya? Terlalu mahal. Nggak usah jualan kalau mahal. Bilang sama jamaahnya, maaf jamaah, furoda 250 juta. Ada uangnya? Nggak ada. Ya sudah, kalau gitu ngantri dulu 2 tahun. Dan daripada memaksakan, takutnya sampai di sana, antum pernah dakdikduk? Pernah merasakan dakdikduk? Karena 50-50. Antum pernah ikut ujian sekolah, pengumumannya di koran? Pernah? Hah? Nggak pernah? Sekolah di mana? Saya ikut UMPTN. Besok pagi pengumuman UGM, diterima atau tidak. Malamnya tahajud. Ya Allah. Semoga nih. Pengumumannya adalah besok pagi di koran Kedaulatan Rakyat Jogja, KR. Akhirnya habis sholat subuh langsung cari koran. Lembar-lembar pertama 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oh itu dia, ya. Nomor Bismillahirrahmanirrahim. Muncul Muflisa Fitra. Alhamdulillah. Teriak satu kos. Ya. Itu apa? Duk. Nah itu perasaan kurang lebih kalau orang pergi haji. Landing ini bukan tenang. Landing dengan visa apa tadi? Visa kerja itu landing bukan tenang itu. Itu mulai duk. Mau masuk imigrasi, kalau pas dibuka paspornya, visanya bukan visa haji, disuruh pulang. Deportasi. Nggak jadi haji. Dan itu kan tiap tahun ada beritanya di koran, di TV. Jamaah sekian ratus orang dipulangkan kembali ke Jakarta. Itu travelnya apa nggak kasihan? Gitu. Nah itu yang saya tuntut. Lalu katanya keras. Ustadz ini terlalu keras. Sudah masing-masing orang punya dalil. Kalau memang mereka punya dalil, tunjukkan dalilnya. Dan sampai mati nggak ada dalilnya. Bukankah dosa itu adalah sesuatu yang kau takut kalau ketahuan? Betul atau tidak? Bukankah sesuatu itulah yang membuat dadamu menggebu-gebu, bergetar-getar, ketakutan? Berarti pergi haji pakai visa bukan visa haji, kira-kira itu apa? Dosa. Buktinya takut ketahuan dan dakdikduk. Saya pernah debat dengan beberapa lulusan UGM di Kagama. Alumni keluarga, alumni Gajah Mada. Saya bilang KPR hukumnya haram. KPR di bank maksudnya. KPR di bank hukumnya haram. Di leasing hukumnya haram. Dibilang wah keras betul. Ini jangan jadi pembicara. Besok kita ada pertemuan keagama. Nanti kalau ini jadi pembicara,
kasihan nanti si fulan, pegawai bank muamalat, kasihan nanti si fulan, pegawai bank BRI Syariah. Saya bilang kalau mau datang aja. Jadi Ustadz mau ayo datang, ketemu. Datang. Setelah datang, bikin papan tulisin. Sudah selesai, silakan bertanya, mas-mas yang kerja di bank syariah. Ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Nah gimana? Apakah sesuai dengan apa yang saya jelaskan? Ini juga baru tahu sih sebenarnya. Padahal komennya sebenarnya, wah ini nanti keras ini. Kenapa keras? Ya karena tak suruh keluar dari kerjaannya. Ya. Saya pernah debat dengan teman di satu grup alumni kuliah dulu. Karena dia posting foto dia dengan foto istrinya. Dia bukan orang awam. Dia memang kajian bertahun-tahun di Ikhwanul Muslimin. Dan dialah kakak kelas yang dulu waktu saya masih baru mau ngaji, dia bilang, "Mas ikut salafi itu keras-keras." Kayak gitu. Saya ikutlah sama dia. Lama-lama saya nggak tenang. Lama-lama saya justru ikut banyak salaf. Ketika dia posting taqabbalallahu minna wa minkum, antara dia istrinya muncul semua, saya bilang kalau foto istri itu buat sendiri. Jangan dipajang dikasih lihat semua orang. Orang kalau download, nggak ada orang download gini. Yang ada gitu gini, habis itu gini. Semua pengen lihat mukanya istrimu. Gitu kan? Iya. Jangan foto apa di grup. Terus itu adalah alumni SMA. Teman antum laki-laki posting dia dengan istrinya. Pas antum download keluar perempuan kan, istrinya. Nggak mungkin antum itu aja. Pasti ngomongnya gini. Diginiin lagi. Cantik juga. Hebat juga kamu dapat wanita begini gitu. Mukamu biasa-biasa aja, istrimu cantik. Itu kalau istrinya cantik. Kalau istrinya jelek, jelek. Muncul imma hinaan, imma pujian. Dan dua-duanya haram. Pujian terhadap wanita yang bukan mahram, apa halal? Dipandangin begitu apa halal? Haram. Menjelekannya, jelek. Itu namanya menjelekan Allah karena Allah yang menciptakannya. Nah saya bilang nggak boleh. Itu kalau punya foto istrinya jangan dipajang. Grup ini harus bersih dari gambar perempuan. Ya. Apa katanya? Istri-istriku kok jangan keras gitu dong. Bukankah cadar tidak wajib? Saya bilang cadar tidak wajib. Tapi beda antara tidak menggunakan cadar dengan memajang istri supaya orang lain lihat. Dua hal yang beda, tidak bisa dikiaskan. Halalnya seorang istri keluar dari rumah dalam keadaan tidak bercadar dengan memajang foto istri di tempat umum yang semuanya laki-laki dan supaya orang lihat, itu sesuatu yang beda. Lalu katanya, saya keras. Sebenarnya bukan keras, tegas. Dan Anda yang belum siap. Dan kalau Anda merasa punya dalil, Anda merasa juga punya dalil, tapi ketika dalil Anda ditanya, dalilnya nggak keluar. Atau ketika ditanya, dipaksakan dengan dalil dari ilmu usul, Anda nggak bisa jawab. Ketika disandarkan pada pendapat para ulama, pendapat Anda yang lemah. Cuma katanya keras. Saya sering kalau ada berdebat gitu, nanti ujung-ujungnya gini, coba jangan memaksakan pendapat. Saya jawab, siapa yang paksakan? Saya mengemukakan apa yang saya yakini benar dengan dalil. Saya nggak pernah paksakan. Kalau antum mau ikuti, alhamdulillah, enggak apa-apa, silakan. Nah. Syubhat yang ke-8. Tapi ini panjang. Syubhat yang ke-8. Salafiyin senang menghibah atau membicarakan aib orang lain dan mencela para ulama. Kita katakan, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kedustaan yang nyata. Kedustaan ini dapat kita bantah dari dua sisi. Yang pertama, apa maksud dari menghibah dan mencela? Yang kedua, siapa yang dimaksud ulama menurut perkataan kalian itu?
Terkait dengan sisi pertama, jika yang kalian maksud dalam menggibah dan mencela ialah menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam syariat dan bid'ah yang diada-adakan, yang Allah Ta'ala tidak menurunkan satu keterangan pun tentang itu, maka kita katakan benar, mereka memang demikian. Tetapi perbuatan mereka ini tidak boleh dikatakan celaan atau ghibah yang diharamkan. Bahkan itu adalah nasihat, penjelasan, dan termasuk ghibah yang diperbolehkan yang telah dikecualikan oleh para ulama dari ghibah yang diharamkan. Dan bahkan hal itu termasuk salah satu ilmu syar'i yang suci, yaitu ilmu al-jarh wa ta'dil, yang dengannya Allah Ta'ala menjaga agama ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, segala puji bagi Allah, tidaklah seorang yang mengada-adakan suatu bid'ah, melainkan Allah Ta'ala dengan karunia dan kebaikannya pasti akan mendatangkan orang yang menjelaskannya dan menghancurkan atau membatalkan bid'ah tersebut dengan kebenaran. Ini termasuk dari kesempurnaan kandungan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Lantas apa yang harus dikatakan terhadap orang yang memutarbalikkan fakta, seolah-olah mereka belum pernah mendengar firman Allah Ta'ala yang pada surat Al-An'am ayat 55, yang artinya, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Demikian juga hadis Rasulullah SAW yang artinya, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Mereka, yaitu para sahabat, bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, imam kaum muslimin atau mukminin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Para ulama telah menjelaskan bahwa berbicara dalam masalah jarah atau celaan terhadap perawi hadis dan terhadap ahlul bid'ah tidak termasuk ghibah yang diharamkan, bahkan termasuk bentuk nasihat dan ghibah yang diperbolehkan. Disebutkan dalam Sahih Muslim hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwa Abu Amr bin Hafs mentalaknya dengan talak 3. Maka Nabi SAW bersabda, apabila masa iddahmu telah selesai, maka beritahukanlah kepadaku. Fatimah berkata, tatkala masa iddahku telah selesai, aku memberitahukannya kepada beliau bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham meminangku. Maka Rasulullah SAW bersabda, adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, maksudnya suka memukul. Sedangkan Muawiyah adalah seorang yang miskin, tidak memiliki harta. Menikahlah dengan Usam bin Zaid. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa hadis Fatimah binti Qais memiliki banyak faedah. Yang kesembilan, boleh menyebutkan orang yang tidak ada di hadapan kita berserta aib atau kejelekannya yang dibencinya apabila tujuannya untuk memberikan nasihat. Maka ketika itu hal tersebut bukanlah perbuatan ghibah yang diharamkan. Oleh karena itu, para ulama salaf memahami dengan baik masalah ini sehingga mereka pun menulis kitab-kitab dalam masalah ini sehingga sebagai upaya menjaga sunnah yang suci dari perubahan orang-orang yang berlebihan, penyelewengan pelaku kebatilan, dan takwil orang-orang yang bodoh. Ya, dulu. Katanya salaf itu suka ghibah, yaitu suka membicarakan aib orang. Bahkan yang digibah itu para ulama. Coba untuk melihat YouTube saya. Pokoknya kalau yang sifatnya adalah bantahan terhadap pemikiran, pasti di situ ada komen minimal 1. Orang bilang gibah, dijuluki ustadz tukang gibah. Ini ustadz salafi tukang gibah. Semuanya nilainya salah. Padahal tidak semua sih. Ya. Hanya beberapa orang, itu pun hanya pada sebagian masalah. Apa sih ghibah itu? Kalau kita tanya, dari mana orang salafi suka ghibah? Maka mereka menjawab, kalian suka menjelek-jelekan ustadz dan yang ustadz yang lain. Suka menjelekkan ustadz-ustadz yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Padahal ini kita jawab, sebenarnya di dalam Islam ada yang disebut dengan jarah wa ta'dil. Ada namanya jarah, yaitu pembicaraan tentang seseorang
Kalau di dalam ilmu hadis, yaitu membicarakan tentang keburukan seorang perawi hadis. Ya. Atau di ta'dil, di mana dia dinilai sebagai perawi yang adil. Contohnya ada perkataan si fulan pendusta, maka ditinggalkan haditsnya. Si fulan sudah lemah hafalannya, ditinggalkan haditsnya. Si fulan bahkan pernah membohongi unta. Kalau dia pernah membohongi hewan, maka ada kemungkinan dia berbohong kepada manusia, maka ditinggalkan haditsnya. Ini bagian dari membicarakan seseorang, dan itu ghibah. Tapi pertanyaannya, apakah ghibah itu semuanya dilarang? Jawabannya, tidak semua ghibah dilarang. Ada ghibah yang diperbolehkan atau bahkan dituntut. Coba kalau seandainya para ulama hadis dulu mengatakan si fulan itu sebenarnya ada sih kejelekannya, tapi kita daripada berghibah maka tidak boleh ghibah. Akhirnya hadis yang palsu pun diterima. Ya atau tidak? Di sini tadi dibawakan beberapa dalil. Saya cukupkan dengan kisah Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ditalak oleh suaminya Abu Amr bin Hafs. Maka dia pun menjalani masa iddah karena talaknya talak 3. Nah, dalam menjalankan masa iddahnya, Fatimah konsultasi kepada Nabi SAW karena ada sebagian sahabat laki-laki yang mau sama dia. Maka Nabi SAW menjelaskan, adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dia itu orangnya miskin, tidak punya harta di zaman Nabi. Di zaman Nabi waktu itu Muawiyah itu miskin. Sedangkan Abu Jaham dia itu suka memukul. Maka mendingan kamu nikahnya sama Usama bin Zaid. Coba, Abu Jaham suka mukul, Muawiyah miskin. Itu bukankah menyebutkan sesuatu yang jelek pada seseorang? Ya atau tidak? Iya, berarti Nabi berghibah. Pertanyaannya, kalau seandainya Nabi SAW pernah berghibah, apakah mungkin ghibah itu mutlak haram ataukah ada ghibah yang boleh berarti? Ada yang boleh. Berarti ada yang boleh karena Nabi SAW pernah melakukannya. Dan para ulama kita mengatakan ada 6 ghibah yang boleh. Salah satunya adalah mengghibahi seseorang yang punya penyimpangan supaya kaum muslimin tidak mengikuti penyimpangannya. Kalau saya mengghibahi seseorang di YouTube saya misalnya, atau di kajian ini lalu dipotong jadi YouTube. Misalnya saya bantah dai-dai akhir zaman, atau membantah dai-dai yang menghafal letak-letak ayat, tetapi pada sebagian masalah dia menyimpang. Apakah kemudian saya berghibah? Jawabannya, bila saya memang menjelaskan penyimpangannya, iya berarti saya berghibah. Tapi apakah ghibah ini ghibah yang haram? Jawabannya tidak. Tadi ada ghibah yang diperbolehkan, yaitu menghibahi seseorang pada masalah yang dia menyimpang supaya dia tidak diikuti oleh orang lain. Karena kalau diikuti orang menyimpang, orang berdosa, dia yang diikuti dia pun ikut berdosa. Tapi ada pun fisiknya, urusan rumah tangganya, saya nggak pernah ngurusi. Makanya ada kisah, ada sebagian dai cerai dengan istrinya. Bukan urusan saya mau cerai kamu apa? Ya. Tapi pada penyimpangannya dalam sebagian masalah sunnah lalu melegalkan bid'ah, ini yang jadi concern saya. Apakah itu ghibah? Iya. Tapi ghibah ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Bahkan matlub, dituntut dalam agama. Harus ada di antara kaum muslimin yang menjelaskan sebuah penyimpangan supaya tidak diikuti. Kasihan kaum muslimin yang ngikuti, kasihan dia yang diikuti. Itu. Antum baru-baru ini mungkin pernah dengar ada seorang dai mengatakan Nabi SAW itu ini apa? Boloan atau boloan. Ingusan. Ya, dengan bahasa Bugis boloan.
Ya, kalau ada jambu di zaman itu mungkin dia maling jambu juga dan lain-lain. Yang membantah dia paling banyak siapa? Dari kalangan teman-temannya sebenarnya. Berarti teman-teman yang gibahin dia, ya atau tidak? Tapi apakah teman-temannya berdosa? Tidak, teman-temannya bermaksud agar kaum muslimin paham bahwa itu perbuatan yang salah dan jangan diikuti orang tersebut. Dia harus diturunkan dari panggung dakwah supaya belajar dulu. Dan itu bagus. Apakah mereka bergibah? Iya, mereka bergibah. Apakah mereka berdosa? Tidak, malah mereka bisa jadi berpahala. Kenapa berpahala? Supaya kaum muslimin tidak mengikuti dia dan dia supaya tidak tambah banyak dosanya. Semakin banyak yang ketawa gara-gara ceramahnya yang konyol itu menghina Nabi SAW, semakin banyak yang dosa, dia pun semakin bertambah dosanya. Maka perlu digibahi. Ini ghibah yang boleh bahkan dituntut karena merupakan bagian dari nasihat. Tadi disebutkan di bagian-bagian akhir sebelum dibaca. Makanya para ulama salaf dahulu sering menulis kitab-kitab yang isinya adalah menyingkap penyelewengan, menyingkap kebatilan sebagian perawi atau sebagian orang supaya orang tidak salah dalam mengambil hadis darinya. Misalnya di sini disebutkan Kitabul Majruhin minal Muhaddithin, Kitabul Kamal fi Asma'ir Rijal, Tadhibul Kamal fi Asma'ir Rijal, Ikmalut Tadhib, kemudian At-Takmil, Tadhibut Tadhibil Kamal, Al-Kashif fi Ma'rifati Man Lahu Riwayah fi Kutub Sittah, dan lain-lain yang disebutkan sampai 11 itu. Itu diantara buku isinya adalah menjelaskan tentang perawi-perawi yang punya kekeliruan, kekurangan, penyimpangan. Berarti kita bisa bilang ini adalah buku-buku ghibah. Buku ini isinya adalah ghibah melulu. Tapi ghibah yang dituntut dalam agama. Karena kalau tidak begitu, maka nanti orang-orang yang memalsukan hadis pun diambil hadisnya oleh orang yang tidak mengetahui tentang siapa perawi ini sebenarnya. Kasihan kaum muslimin. Kenapa kasihan? Kaum muslimin nanti akan beramal dengan amalan hadis palsu. Karena nggak ada ulama yang menjelaskan tentang kejelekan sebagian perawi dengan alasan nanti ghibah. Jamaah kira-kira paham deh. Lanjut di bawahnya nomor 11. Sebagian mereka, yaitu ahlul bid'ah, berkata, sesungguhnya ada perbedaan antara ilmu jarh wa ta'dil yang bertujuan untuk menjaga syariat dengan celaan kalian terhadap orang yang menyelisih syariat. Hal ini masuk dalam kategori ghibah. Kita jawab dengan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Tidak ada perbedaan antara celaan terhadap perawi penghafal hadis, demikian pula antara orang yang diterima riwayatnya dan yang tidak diterima riwayatnya. Dan tidak ada perbedaan antara kesalahan orang yang salah dalam memahami makna Alkitab dan As-Sunnah dan mentakwilnya dengan takwil yang tidak benar dan berpegang dengan apa yang tidak dijadikan pegangan. Berhati-hatilah, jangan sampai mengikuti kesalahannya. Dan para ulama telah sepakat akan bolehnya hal itu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ada yang bilang beda dong. Itu kan jarh wa ta'dil zaman dulu itu ilmu hadis. Kalau zaman sekarang itu ghibah. Maka jawabannya Pak, tujuannya sama. Yaitu menjaga kemurnian agama, menjaga sunnah, supaya kaum muslimin tidak melaksanakan amalan-amalan yang mengada-ngada. Yang kami lakukan terhadap sebagian dai di zaman kami adalah menjelaskan tentang penyimpangannya supaya kaum muslimin tidak mengikuti hal-hal yang salah sesuai dengan pemikirannya. Kalau zaman sekarang ada yang nambahin gini, tabayun dulu dong, ya tanda. Jangan dibantah di media, itu ghibah namanya. Ya, pengecut, banci, beraninya ngomong di media, ketemu langsung sama orangnya. Itu katanya. Maka kita jawab, apabila ada seseorang berani ngomong di media, berarti dia berani mengemukakan pemikirannya dengan di tempat terbuka, maka dia harus berani untuk dibantah terbuka. Kalau tidak mau dibantah terbuka, berarti harus diam-diam saja dan jangan direkam.
Fair atau tidak kalau ada orang menyebarkan kesesatan di TV, di media, terus kita harus ngomong sama dia apa namanya? Sembunyi-sembunyi. Fair atau tidak itu? Orang ngomong seenaknya. Oh, ke kubur boleh. Minta-minta di kubur halal, itu semua bukan syirik, itu bagus. Kerjakan saja Maulid Nabi, itu bukan bid'ah, itu strategi. Nah, itu cara mengumpulkan kaum muslimin. Kerjakan saja. Oh, nggak apa-apa. KBR di Bang boleh aja asal ikhlas. Nggak masalah. Nikah sejenis nggak masalah. Yang penting sakinah, mawaddah, warahmah. Orang ngomong di media, terus kita bilang, waduh ini gimana? Wah, ya udah deh, kita nasihatin diam-diam. Tergantung juga apabila orangnya memang bisa dinasihatin, maka bisa diam-diam aja. Tapi kalau sekiranya orang itu kekesatannya terlalu banyak, maka capek juga. Ada sebagian dai tersebut terkenal. Mungkin antum sering juga mengikuti kajiannya. Terkenal, videonya banyak. Pada sebagian video ada yang salah. Saya tahu bahwa ini salah. Tapi saya tahu juga orangnya itu mudah dinasihati. Tidak perlu bagi saya untuk nulis, kemudian bikin video membantah. Ada dai. Karena saya tahu nomor teleponnya dan saya pernah berinteraksi, maka saya telepon aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Ya. Bukan sebentar boleh. Tafadhol Ustaz. Ustaz mau tanya, video antum yang bunyinya begini-begini. Oh iya. Nah, itu dalilnya apa Ustaz ya? Menurut antum salah. Kenapa salah? Karena yang benar itu begini-begini. Oh iya. Maka saya tidak perlu membantah di media. Karena saya tahu nomor teleponnya, saya pernah jalan bareng, saya pernah ketemu, meskipun saya bukan teman yang sehari-hari bersamanya. Dan saya tahu orangnya misalnya keinginannya adalah menjelaskan sesuai dengan sunnah, bermanhaj salaf. Tapi kalau orang ada videonya banyak, 10.000, dari 10.000, 9.000 isinya bid'ah semua dan syubhat, capek lah. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, capek kita ngomong gitu. Dan terlalu enak baginya menyebarkan sebanyak-banyaknya, followernya jutaan, dari semua yang disebutkan hanya sedikit yang mungkin kita sepakat, dominannya kita nggak sepakat, dan memang dia tidak bermanhaj Ahlussunnah, maka perlu dibantah. Dan bantahnya dua model, imma sebut nama, imma nggak sebut nama, tergantung masalahnya apa. Ada masalah yang kadang butuh sebut nama, ada kadang masalah yang tidak butuh sebut nama. Gitu. Terus Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tidak ada istilah ghibah terhadap ahlul bid'ah. Katsir Abu Sahal rahimahullah mengatakan, dikatakan bahwa tidak ada kehormatan bagi pengekor hawa nafsu. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan tidak ada ghibah untuk ahlul bid'ah. Maksudnya untuk ahlul bid'ah boleh dighibahi. Catat di situ, sebatas penyimpangannya. Sebatas penyimpangannya. Adapun urusan pribadi dan rumah tangga tidak boleh jemaah. Tidak boleh antum ghibahi misalnya Ustaz fulan terkenal dengan syubhatnya. Bahkan sebagian ustaz menamakan dia Ustaz ahli syubhat, disingkat UAS. Lalu kemudian ada urusan rumah tangga, tidak boleh antum bicara soal itu. Kenapa? Itu urusan pribadi. Urusan kita urusan agama, maka membatas sebatas penyimpangannya saja. Yang urusan pribadi nggak boleh dibicarakan. Apa itu apa misalnya istrinya istrinya ini ngadu begini, nggak usah dibicarakan, itu urusannya dia. Itu urusan dia, istrinya dan Allah. Apa Ustaz mobilnya 5, nggak usah diurusin, itu urusannya dia. Oh paling-paling itu juga semuanya hasil nilai uang, nggak usah diurusi, itu urusannya dia. Ya.
Apalagi kalau bicaranya fisik, karena kalau fisik itu sama dengan menghina siapa? Yang menciptakan fisik. Coba itu satu tuh, giginya nonjol semua. Jangan boleh disebutkan masalah itunya. Kita hanya boleh membantah dia sebatas penyimpangannya. Catatan juga di situ harus adil. Apa itu harus adil? Jawabannya, apa yang dia nggak pernah sebut, nggak boleh kita lebih-lebihin. Ya. Apa yang bukan penyimpangannya nggak boleh disandarkan pada dia. Apalagi pakai asumsi. Misalnya aja, misal Ustadz ahli syubhat membolehkan maulid Nabi. Tapi belum terdengar misalnya dia mengatakan bolehnya menyembah sapi. Maka tidak boleh kita bilang itu ahli syubhat. Dia membolehkan maulid Nabi. Paling-paling juga dia bolehkan menyembah sapi. Maka kita perlu koreksi juga dulu. Antum bilang paling-paling. Itu berarti apa? Asumsi. Dan bisa jadi justru menjurus ke arah tuduhan. Dan kalau disebarkan itu namanya apa? Riba. Jadi fitnah, bukan riba. Riba itu benar. Apa adanya. Ini bukan riba lagi, fitnah. Maka tidak boleh. Atau misalnya antum ketemu sama ahli bid'ah. Ustadz di balik papan tapi ahli bid'ah misalnya. Ya. Antum ketemu lalu ketemu dia sama perempuan. Nah, perempuannya gitulah. Terus antum bilang itu pasti pacaran itu. Coba lihat Ustadz itu. Ustadz tapi sama perempuan pacaran. Tunggu dulu. Berdua kah atau berapa orang kah? Berdua. Kalau itu istrinya, gitu. Maka apa yang sifatnya tidak pernah diungkapkannya atau kita belum tahu kebenarannya, maka harus adil. Adil dengan cara tidak boleh berlebih-lebihan dalam membantah. Kata Kathir Abu Sahal, tidak ada kehormatan bagi pengekor hawa nafsu. Maksudnya bukan berarti dirampas kehormatannya begitu saja boleh difitnah, bukan. Ya, nanti khawatirnya antum salah. Oh, enggak ada kehormatan. Nah, kita fitnah aja. Salah juga. Terus Syu'bah rahimahullah berkata, kemarilah hingga kita melakukan ghibah karena Allah sesaat. Maksudnya membicarakan al-jarh wa ta'dil. Ismail bin Ulayyah rahimahullah mengatakan tentang al-jarh wa ta'dil, ini adalah amanat, bukan ghibah. Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, saya kira cukup dulu. Karena kalau tak lihat tinggal 2 menit lagi azan Isya. Sementara kalau dibuka-buka masih banyak ya. Nah, maka kita cukupkan. Ringkasnya, kalau ada yang bilang kepada antum Salafi itu keras, maka jawab, kerasnya keras yang mana Pak? Kalau dia bilang keras soalnya ke kuburan aja nggak boleh, kita jawab ke kuburan boleh Pak, asal nggak minta-minta sama yang dikubur. Kalau minta-minta itu namanya syirik. Nah itu keras tuh. Apa syirik? Loh Pak, syirik itu memang dilarang Nabi. Nabi itu dakwanya dakwah tauhid. Itu bukan keras namanya, itu ngikuti Nabi. Oh kalian memang keras kok. Kalian tuh semuanya harus Quran sunnah. Loh memang begitu Pak. Apa-apa dibilang bid'ah. Oh enggak Pak, enggak apa-apa. Yang bid'ah, yang enggak. Dipilah-pilah ngomongin. Oh soalnya kalian semuanya haram. Apa semuanya itu Pak? KPR haram, leasing haram, apa tadi? Musik haram, potong jenggot haram. Semuanya haram, semuanya haram. Kita jawab Bapak, dikit aja yang haram, yang halal masih banyak. Ya. Kalau ada yang bilang sama antum, oh ya enggak, saya sebut tadi. Kalau ada yang bilang sama antum, itu ustadzmu keras, itu temanmu itu keras. Karena dan memang sebagian ustadz kita keras. Saya ada kalanya keras, ada kalanya tidak. Penulis buku Ustadz Yazid, kan image-nya orang-orang yang tidak suka sama beliau apa? Keras. Keras. Itu ustadz paling keras di kalangan salafi.
Nggak ada kayak Ustadz Syafiq aja. Ya. Orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah ini, yang dicerca ini salah satunya penulis buku, Ustadz Yazid. Keras. Maka kita jawab, Pak, itu bukan keras, itu namanya tegas. Ya tapi tetap keras. Ya udah, kalaupun itu keras, maka itu oknum. Kan tidak semua ustadz begitu. Kalau ada yang bilang sama antum, kalian suka ghibah, maka jawablah, ghibah itu ada dua, ada yang dilarang, ada yang boleh. Yang dilarang salah satunya adalah menjelaskan penyimpangan supaya tidak diikuti. Dan kami memberi batasan, yang dibahas, yang dibantah hanya penyimpangannya. Adapun yang di luar dari itu seperti urusan pribadi kami tidak boleh bahas. Ya. Dan kami harus adil dalam membantah, hanya sebatas yang pernah diucapkannya. Adapun yang tidak boleh disandarkan padanya. Itu bukan riba, bukan itu riba, tapi riba yang matlub. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan kajian hari Rabu yang akan datang libur insyaallah. Azan. Jamaah yang dirahmati Allah, masjid sekarang sudah punya AC, sudah ada pintunya, ada ya seperti yang kita rasakan sekarang. Tapi dibutuhkan donasi. Jadi kalau dari teman-teman yang punya kelebihan rezeki, semoga Allah ganti rezekinya dengan uangnya dengan yang lebih baik. Di dekat-dekat pintu ada kotak infak. Ya, di dekat pintu ada kotak-kotak infak yang digunakan untuk melunasi sisa pengadaan AC dan lain-lain. KT 1688 LS Avanza putih menghalangi jalan. Avanza putih 1688 LS. Bagaimana hukum belanja online dengan COD? Silakan antum buka Facebook di hari Senin kemarin, kajian penerang jalan, di situ ada jawabannya. Apakah termasuk riba jika ada ikhwan yang tanya istrinya si fulan itu hamil kan? Bukan riba. Riba itu membicarakan kejelekan yang kejelekan itu benar adanya. Itu namanya riba. Adapun cuma nanya itu hamilkah, maka itu bukan riba. Itu namanya kepo. Dan biasakan untuk tidak kepo pada hal-hal yang tidak butuh, yang kita tidak ada hubungannya sama kita. Kalau istrinya hamil kenapa? Bolehkah belajar bahasa Arab tapi kepada yang bukan bermanhaj salaf? Ini termasuk di antara cabang belajar agama kepada orang yang bukan dari kalangan Ahlussunnah. Boleh atau tidak? Jawabannya para ulama mengatakan belajar kepada ahlul bid'ah hukum asalnya adalah terlarang kecuali apabila ilmu tersebut darurat dan ada tambahan syarat. Syarat yang pertama adalah sepanjang belajar ilmu tersebut tidak diajarkan kebid'ahannya. Syarat yang kedua adalah tidak didapatkan ilmu tersebut dari kalangan Ahlus Sunnah. Contoh, seseorang tinggal di sebuah tempat, anggap aja di Samboja. Di Samboja ada beberapa orang yang mengikuti sunnah tapi ngajinya belum lancar. Kemudian ada ustadz yang bisa mengajarkan ngaji dengan tajwid, tetapi ustadz tersebut bukan dari kalangan Ahlus Sunnah. Bolehkah belajar kepadanya? Karena ilmu itu kita butuhkan. Maka jawabannya tadi boleh, tetapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah apa tadi? Tidak ditemukan ilmu tersebut pada yang dari kalangan Ahlussunnah. Oh, enggak ada Ustaz. Di sini yang sunnah yaitu semua masih alibata.
Yang lancar itu ya dia aja. Baik, syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua adalah sepanjang pelajaran orang tersebut tidak menyebarkan kebidahannya dan tidak mengajarkannya. Dia ngajarin nggak? Nggak ada sih. Kita cuma datang, kalau datang ya cuma belajar alif ba ta saja sampai selesai. Sudah, habis itu pulang. Karena dia tahu juga kita ini tidak mungkin ngikuti dia. Ya sudah, maka boleh. Tapi kalau setiap hari Ustaz, setiap kali ada pertemuan pasti dia bilang gini, kapan ikut bidah? Meskipun nggak mungkin ngomong gitu ya. Maka ini dilarang. Bagaimana hukumnya makan makanan acara barzanji? Memang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum makanan yang makanan tersebut untuk acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Sebagian melarang mutlak dan sebagian lagi membolehkan selama acaranya bukan syirik. Kalau acaranya adalah acara syirik, dilarang. Nah, di dalam khilaf di antara para ulama ini memang menimbulkan keraguan pada sebagian makanan. Maka kalau seandainya antum ingin ragu-ragu, maka sebagaimana Nabi SAW sebutkan, da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang ragu-ragu menuju yang tidak ragu-ragu. Kalau sudah terlanjur diterima, maka antum bisa kasih kucing. Ayamnya kasih kucing, nasinya kasih ayam. Nah. Apa tadi? Benar ya? Ayamnya kasih kucing, nasinya kasih ayam. Nah. Pertanyaan ini saya belum bisa jawab, jadi PR dulu. Tentang petugas keselamatan yang setiap pagi harus bantu karyawan perempuan naik kapal. Ini PR dulu, saya belum tahu. Saya melarang teman mencaci pemerintah dan lebih baik mendoakannya. Tapi saya dibilang cebong. Balas. Apa satunya cebong? Kampret. Padahal saya sudah bawakan dalil. Lalu? Habis pertanyaannya. Ini bukan pertanyaan, ini curhat namanya. Ustaz, saya melarang teman mencaci pemerintah dan lebih baik mendoakannya, tapi saya dibilang cebong. Padahal saya sudah bawakan dalil. Lalu? Nggak ada tanya. Yang dosa dijawab berarti. Semoga Allah memberikan antum pahala. Asal antum tidak balas dia, kampret. Karena kalau antum balas, antum 0 lawan 0. Kalau antum diam saja, antum 10 dia 0. Jika kita sholat fardu tetapi masbuk, setelah bangkit lagi pundak saya ditepuk untuk jadi imam. Bagaimana ya Ustaz? Itu ada khilaf ulama. Sebagian melarang, sebagian bolehkan. Saya pribadi lebih setuju pendapat yang boleh. Apa saja manhaj yang selain manhaj salaf? Buku itu antum baca di bab-bab akhir. Nanti ada belasan atau puluhan bahkan. Manhaj yang bukan manhaj salaf. Apa solusi berhenti dari transaksi riba kredit mobil di leasing? Solusi berhenti dari transaksi riba. Solusi berhenti dari transaksi riba. Ya jangan utang, jangan beli mobil. Kalau sudah terlanjur ini masalahnya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Antum buka channel Telegram saya, Mufli Safitra, ketik saja terlanjur. Ketik search terlanjur. Nanti ada artikel-artikel bunyinya gini. Bila terlanjur KPR. Antum malas baca, antum buka YouTube. Ketik Mufli terlanjur. Itu juga ada. Saya ingat itu rekamannya di Pekanbaru. Bila terlanjur KPR. Jelasin di sini panjang masalahnya. Ustadz saran agar Ustadz
mengkelompokkan video kajian mulia dengan manhaj salaf ini. Karena saya baru mengikuti kajian ini dan mencari di video Facebook Ustadz dari tahun 2017, kajian ini sudah di halaman ratusan. Bagaimana mencari video-video kajian ini dari awal? Ini orangnya nah. Coba berdiri tuh. Berdiri dulu. Siapa yang tanyain? Jin kayak tanyain. Mana yang tanya? Nah, minta sama beliau kajian-kajian yang dulu adakah Mas? Ada Mas? Ada kan? Di YouTube ada? Tapi ada kan? Nah, ada kok. Nah, minta sama Mas Din. Tapi saran saya ya di Facebook. Di Facebook ada juga. Saya mendiamkan istri 3 hari karena kami LDR. Dan kemarin anak saya ketika saya WA diberi ASI sufor. Saya belum terima. Apa sih ini? Anak saya usianya 16. Tidak paham. Antum paham? Tidak paham. Saya juga tidak paham. Nanti tanya langsung aja. Bagaimana ada seorang penceramah berucap, tutupi aib saudaramu dan jangan mencela dia. Kan dia sudah minta maaf. Ayo bagus, benar. Tutup aib saudaramu bila dia sudah minta maaf. Tutup aib saudaramu bila dia itu memang melakukan sebuah perbuatan yang dia tutupi. Ya. Ini mengenai seorang yang bilang Nabi Muhammad itu bla bla bla, yaitu menghina. Kita disuruh menutupi aibnya. Nah, kalau dia minta maaf tidak apa-apa. Tapi kalau dia bikin klarifikasi yang ternyata isinya nggak ada isinya, minta maaf juga, maka digibahin tidak apa-apa. Tapi ingat tadi, ghibah sebatas penyimpangannya, tidak boleh lebih dari itu. Ustadz, apakah sebagai thalibul ilmi yang ilmunya masih sedikit juga boleh ikut-ikutan menggibahi dai yang menyimpang? Atau cukup para dai saja? Thalibul ilmi boleh. Ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Biasanya thalibul ilmi itu lebih kencang dari ustadznya. Ustadznya bantah cuma sedikit, dia dilebihnya, tambahinnya. Ya. Itu tadi misalnya saya bantah Ustadz Fulan membolehkan bid'ah dengan alasan perbuatan Bilal bin Rabah. Terus ada yang komen, ya memang betul itu. Terus diikut bantah, tadi ditambahin. Makanya istrinya minta cerai. Itu sudah, karena dia suka bilang syubhat. Kita mana tahu dia cerainya kenapa? Dan itu kan urusan pribadi. Itu tidak usah dibicarakan. Ya. Saya heran juga itu banyak yang share-share berita perceraian dai. Tidak usah lah. Antum pikir ustadz-ustadz salaf nggak ada yang cerai? Ada. Coba apa perasaan antum bila antum suka dengan seorang ustadz lalu dia bercerai lalu terupload di media lalu orang-orang posting tentang perceraiannya. Kita risih. Saya kalau itu seandainya terjadi saya risih. Urusan pribadi saya tidak suka dikonsumsi orang. Tapi bila ada yang membantah penyimpangan saya, tidak apa-apa. Karena saya mengupload terbuka. Maka saya juga siap untuk kalau ada yang mau potong lalu dibantah-bantah gitu. Selama bantahannya benar. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua yang mengatakan kamu sudah bukan NU lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.